Yang ku bilang sama kamu kan Hesti, seandainya lah kau Hesti, semasa kau dulu eh, belum sekarang ku bilang lah kan. Coba kau belajar dulu dalam agama Kristen itu dulu. Kurasa udah lebih ini kian lah. Lebih lebih Oh, apa? sekarang kau pelajarilah lebih dalam. Kenapa dulu Alkitab tidak kau pelajari lebih dalam, kawan? Kenapa kau Ya aku pelajarin Alkitab setelah aku SMA. SMA-nya kau Kan pindah aku pelajari? ke Medan. Iya, pindah aku ke Medan ke Anven. Masuk Anven aku. Advent kau masuk pernah? Iya, masuk Anven aku. Di SMA aku Anven. Di Anven itulah aku belajar. Wah, kok di Anven gereja hari Sabtu ya gitu. Jadi penasaran aku. Nah, kan waktu aku sekolah di Anven itu, nah kan aku dari HKBP pindah ke Anven kan, HKBP Imam Bonjol kan, pindah aku ke Anven Medan. Pindah aku ke Medan kan, dan nah di situ aku loh, kok gereja ini hari Sabtu ya. Akhirnya aku perbandingkan lah antara Anven dengan Protestan ini, dan akhirnya nggak, ternyata masa gadisku aku masuk Islam. Tengoklah, udah jatuh mangga kami ha. Busuklah pula. Apa mangga? Oh, ada mangga dulen. Ada mangga yang besar-besar ini Simpang buahnya. Tobing itu di belakang Lapuk tuh banyak pokok mangga Esti. Ngurusin agak Oh, iya. Tobing. Sebesar kepalamu itu pun kawan ada ini. Besar kali pun buahnya ini. Betul nggak bohong aku. Bukan mau aku bilang kasar omonganku. Nggak, memang besar buah. Iya. Jadi kapan nanti kita ketemu ya? Anakmu sekolah di Batam di mana? Di pesantren. Maksudku di mana? Di Batam Center. Enggak. Tiban. Oh, jauhnya. Pulang pun datang pun kau udah. Nggak ini lah. Jauh kali lah tempatku. Ya aku nginap di hotel. Kalau aku ke Batam nginap di hotel 3 hari. Ini kerja apa rupanya kau di apa Tanjung Pinang? Tadinya aku bisnis skincare. Tapi skincare yang itu. Tapi sekarang udah enggak lagi. Gitu. Jualan skincare kau. Tadinya. Iya. Gitu. Jadi sekarang suamimu kerja Aku single. jalan. Single parent aku. Lah, mana suamimu? Udah aku campakkan ke alam baka. Udah meninggal. Enggak, masih hidup. Masih hidup. Jadi di mana? Mananya kau? Kapan kita ketemu? Kapan kita ketemu? Reunian kita, nanti kita telepon si Dharma. Ada nomor HP si Dharma mamamu? Nggak ada si Dharma udah nggak di Batam, udah dicampakkan nih dari Batam ini. Iya, nomor HP-nya masa gak ada samamu lo. Aku Nggak ada. ya sekalian like kan. Aku tidak Si Andus? berkomunikasi dengan dia. Si Andus? Bapak si Klerin. Gak tahu aku anaknya, aku taunya si Andus. Iya, si Klerin nama anaknya. Di sini di Batam. Tadi mana dia? Minta dulu aku nomor WA-nya. Nggak ada nomor-nomor orang itu di HP ku ini. Woi, macam mana yang klaim bersaudara kek? Kalau mau datang ke rumahnya. Oh yaudah, nantilah kadang aku ada waktu aku ke rumahnya. Di dekat bandara sana, rumah Kak Dina itu. Tina. Oh, yang perawat itu. Iya. 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 Jadi sehatnya kolam? Sehatnya aku. Jadi yang Alhamdulillah ya, nggak terasa ada berapa tahun kita nggak ketemu Lam. Coba ya kalau SD kelas 6 pada saat itu tahun 9 berapa? 95 ya? Kita ya? SMP kan terakhir kita jumpa. Iya, enggak lulusan SD kita tahun berapa kita? 95 ya? SMP, iyalah SMP kita terakhir jumpa. Terus kamu bilang kamu dapat hadiah, dapat kuis dari apa itu? Nah itulah kau kemarin datang terakhir jumpa kita. Yang kuis yang dari buku apa itu? Kau bilang Lupa. kau dapat hadiah. Teka-teki silang.
Nah, teka-teki silang itu. Ya, dapat kuis juara 1 kan. Kuis itu. Saking gabutnya aku dulu itu lah. Puisikan itu. Betul pula semua. Yang diteka-teki silang itu kan. Itulah, lagi gabut. Puisikan semua. Betul pula semua. 1 lembar itu dapat aku hadiahnya. Iya. Kalau nggak salah, Tanjung Morawa itu hadiahnya. Jadi mampir aku ke Pakam. Kalau nggak salah. Nah, itulah terakhir kita ketemu. Oh, udah. Lupa aku tuh. Aku Dai. ingatnya Westi, kau aja kurasa nggak ingat, kan? Tapi kan aku ingat Ingat, kau kalau ingat- siapa. Masih, nah? Ya tapi kan aku ingat kau siapa, kau silam. Kalau nggak salah, oh, kita nggak pernah sebangku. Aku sebangku sama si Dewi. Memang luar biasa lah kau ya, luar biasa. Si Dewi kayak mana? Udah jadi bidan dia? Udah jadi bindes di Tarutung dia. Wih, keren. Padahal itu malas mandi dulu lah. Si Dewi itu, Dewi shopping paling malas sekali mandi. Sikat gigi enggak. Ingat kali aku si Dewi itu. Udah sukses deh ya. Keren. Masya Allah. Akhirnya teman-teman sukses. Jadi gimana ini? Mau dikat itu teman-teman. Saudaraku bilang diskusi, katanya diskusi lah kita lah. Atau kau sama Bang Faro lah? Apalah yang mau kau diskusikan sama aku? Diskusi Tentang sama. ini kan diskusi lintas agama lah. Ya paling tentang ketuhanan lah. Iya, apalah mau kau tanya sama aku? Aku nanti kalau ku jawab nanti kau tersinggung. Enggak tersinggung. Tapi sesuai data lah Lam. Ya, sama aku gak perlu data-data. Sekarang itu. Ya harus data. Ya aku menerangkan gitu loh. Ku terangkan, kau nggak tahu ku terangkan biar kau tahu. Kan kau nggak tahu. Tapi kalau kau menerangkannya harus sesuai data lah. Data tongi. Ya kita terangkan lah serupa nih kan. Kau dengar kalau di gereja kau kan dibacakan, terus diterangkan, kau dijelaskan. Ya kau dijelaskan. Jadi gimana ini Bang Faro mau di sini? Sudah, cobalah mengenai ketuhanan Lam. Jadi kan Lam, kalau kita kalau kita yang setahu kita ini dulu ya, setahu kita dulu kan. Aku nggak lama-lama juga ini. Bateraiku udah mau loh gitu. Sambil kocas lah. Wah meledak nanti. Jadi mama siapa kau dipanggil? Mama Berka. Mama Peri. Mama Berka doa suamiku itu. Oh si Berkat doang nama anakmu, Mama Berkat. Aku Mama Sandi. Mama Sandi. Sandi nama anakmu. Iya, udah kelas anakmu pertama udah kelas berapa lah? Baru kelas berapa? Kelas 4. Wih, lama kau nikah apa lama punya anak? Lama aku menikah. Gara-gara lama aku menikah doang. Dibilanglah aku ini gak laku aku. Yang cantik. Wih, dok. Anakku udah SMA. Anakku udah SMA. Kau tengok dulu aku Lesti, aku jelek kan ke rupanya. Kau tanya dulu kau. Dulu aku jelek kan rupanya. Enggak jelek. Enggak, tapi standar lah. Enggak jelek, enggak cantik, standar. Waktu SD lah dulu kau tengok aku. Macam mana aku? Standar. Aku apa ketua gengnya dulu kan? Ketua geng maho. Kau aja kau dulu kau takut sama aku. Besar pun barang kau. Mana ada aku takut sama kau. Yang ada kalian ketakut. Itu si Dharma itu paling takut sama aku si Dharma itu. Mana si Dharma? Itu sampai pernah aku dorong dia kepalanya kena ke itu gara-gara itu. Gak dapat jajan aku seminggu. Kata si bungsu. Si bangsat. Nah ya. Ya, si Itu bungsu. cinta itu sama aku. Cinta dia sama aku si bangsat itu. Cinta dia sama aku itu. Ya kan yang aku kau. Kan aku dulu ketua geng. Penonton minta dialog katanya. Udah cukup Rauninya minta dialog penonton. Ya, Minta sekarang dialog dengan kawan karib Biar aku dialog. jelaskan sama Hesti. Siapa tahu kau Ya udah mengenai ketuhanan lah, mengenai ketuhanan. kurang penjelasan samamu. Ya aku jelaskan ku samamu. Apa lagi? Iya mengenai ketuhanan. Iya apa mengenai Tuhan ini apa yang mau kau tanya? Iya, Yesus itu siapa lah? Yesus itu. Yesus adalah Roh Kudus yang turun dari. Nah, di mana lah datanya dia Roh Kudus? Hah? Di mana datanya dia Roh Kudus?
Mana datanya? Ah, Kan sudah dikatakan di Matius itu. Matius berapa? Hmm. Ini paling rajin dulu dibawa Bible. Paling rajin ini bawa Bible kalau ke gereja, aku enggak. Jadi setiap dia ke gereja dipegangnya nih. Setiap ke gereja dipegang. Paling rajin tuh dulu itu bawa Bible. Setiap ke gereja bawa Bible. Setiap kalau aku nggak mau aku. Males aku. Nah ini paling rajin di bawa Bible nih. Coba di mana lah, di Matius berapa? Itu loh tentang kelahiran Tuhan Yesus itu. Iya, Matius berapa sayang? Jadi Matius 1 lah. Matius 1 nomor berapa? Nomor berapa? 18. Tuh bacalah. Ya kak, Yohanes 1 nomor 18 ya. Matius 1. Tuhan Yesus. Ah. Matius 1 18. Mak kawan istiwa. Ini perdana Bunda Hesti diskusi sama kawan SD. Oh my god. Iya, cepatlah. Aduh. Cepatlah. Ayat di mana ini? Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum menikah dengan Yusuf. Itu dia. Iya. Itu Kelahiran yang mau bilang. adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Kan dia mengandung dari Roh Kudus loh. Dia bukan Iya. hal-hal perzinahan apa tidak, tapi dia apa? Roh Kudus. Nah, itu loh. Itu. Gini loh lah. Jadi kalau Yesus ini adalah Roh Kudus, ya. Ya. Berarti Maria melahirkan Roh Kudus. Ya iyalah. Coba on cam dulu kau pengen ku tengok ke muka kau. Udah lama lu, udah berapa tahun? Nggak mau aku. Orang ini apa? Lo mau report-report dibikin nanti di YouTube. Nggak mau aku, Bang Paru itu mau apa? Mana ada mau? 15 20 tahun loh kita nggak ketemu. Aku lo muka aku nggak berubah dari dulu gitu-gitu aja. Masa sih? Masih. Iya. Jadi nggak tinggi-tinggi kau tetap pendek. Iya memang gitu-gitu aja badanku. Nggak tinggi-tinggi tetap pendek. Perasaan tinggi kan ya? Pokoknya nggak berubah gitu-gitu aja. Nggak tinggi, nggak ini, tetap gitu aja. Jadi gini Lala, kalau kau mengatakan Yesus itu adalah Roh Kudus, berarti Maria melahirkan Roh Kudus. Ya iyalah. Bapak ini siapa? Ya. Hah? Bapak ini siapa? Bapak itu siapa? Iya Elohim, Bapak. Maksud Jangan daripada- Bang Naga, gak usah Bang Naga. Maksud daripada Bapak itu maksudnya. Nggak usah kau apa aku. nggak mau. Bukan dia ini, bukan dia itu, bukan dia. Kok bukan di Bukan aku dia itu. itu. Masa sih? Masa di dapur lah. Kok tahu? Serius kok itu udah enggak kok putih kali kok sekarang. Emangnya aku hitam kali rupanya. Ya kok nggak hitam kali tapi kok nggak putih. Hah? Hah? Perasaan waktu sekolah masih putihan aku dari kau kok putih kok sekarang. Kau kan putih gara-gara merembodi-embodinya kau. Aku dulu hitam. Baby, sejak kapan SD? Sejak kapan aku SD berhembodi? Kedua Adalah berembodinya kau. berhembodi pun aku, tapi kalau ke sekolah aku gak pakai body. Sejak kapan kau putih kayak gitu? Perasaan lebih putih aku dari kau. Curiga aku. Iya. Kan dulu kau putih gara-gara kau apa? Kau pakai pakaian body, pakai baju. Ya namanya anak orang kaya pakai body lah. Namanya kita anak orang kaya pakai body. Berapa sih harga body? Kau bilang aku hitam dulu kan aku Udah natural itu. diskusi masalah body, nggak ada body, udah diskusi. Entah sih Udah diskusi. Enggak, kaget aku, sumpah kaget aku loh. Putih dia, padahal enggak loh, kaget aku. Weh, putih kawan jadi sekarang, Mbak. Weh, keren iya, loh. putih lah. Itulah HT. Aku nggak harus Baik. putih dengan skincare HT. Makanya Tuhan ngajari aku HT begitu. Pakai ini mama berkat biar agak putih mukamu biar kau kalahkan si HT itu katanya kan. Makanya aku sama kau itu kau ini HT. Tapi tetap aja lah. Kalau kau kalahkan keputihanku silakan. Tapi kalau kecantikanku belum ada yang bisa mengalahkan Lam.
Bah, jangan kau bilang kau udah kau yang paling cantik. Maksudku maksudku belum bisa kau mengalahkan. Maksudku itu. Walaupun ya putihku ya sekarang aku tengok kau lebih putih sekarang dari aku. Tapi kalau cantik tetap lebih cantik aku dari kau lah. Biar tahu kau Hes. Aku kan meraba-meraba waktu kau berbicara di TikTok ini. Kulihatlah kan nama Hesti, Naga. Gigi itu kan nggak berubah. Aku tengok, macam si Hesti itulah. Giginya itu nggak lain. Dari gigimu itulah yang kulihat ya. Bukan nengok muka kau. Pertama ya. Gigi kau itulah yang kulihat. Nah, jadi itulah Hes. Kayak mana pun kau buat wajahmu itu Hesti. Kau pakai kerudung pun Hesti. Kenalnya aku kan Hes. Karena kan kita pernah dekat, kan kita pernah makan bareng ya. Wajar lah kau kenal. Iyalah, kan kita kan keluarga. Iya. Ya udah, tadi itu Bapak ini siapa? Bawa diskusi, permintaan bawa diskusi. Udah bahas Bapak kecantikan ini siapa? katanya. Udah marah orang itu Hesti. Apa yang Iya. Bapak itu apa? Bapak ini siapa? Bapak yang di surga ini siapa? Kalau yang dimaksud itu tentang Bapak kan Hesti. Nah, kenapa lah dibilang Bapak? Sekarang kutanya dulu kau. Di dalam kau menganggap orang tuamu itu sebagai apa di bumi ini? Bukan ini, bukan Bapak itu Allah Bapak, Allah Bapak. Iya, biar kau tahu dulu, biar kau tahu itu sejalan itu sejalan. Di mana sejalannya, Kau Bray? anggap bapakmu itu sebagai apa di dunia ini? Kutanya. Bapakku ya sebagai kepala rumah tangga. Jadi di dunia ini kau anggap cuma sebagai kepala rumah tangga doang? Bapakku kan ya kepala rumah tangga pada saat aku masih sekolah. Ya itulah kamu. Maksudmu? Jadi Iya, maksudmu kenapa? apa? Bapakku itu adalah bapakku adalah orang tuaku gitu. Ya. Tetapi kau anggap di Si Tumpur. Aduh, Tumpur, moderator. Tolong si Tumpur. itulah salah kau Hesti. Makanya apa? Nah, kasih tahu. Adalah- Kasih ajarin lah. Itulah yang kita anggap sebagai seperti Tuhan di muka bumi ini. Makanya Bapak Tuhan. dia apapun kesalahan orang tua, begitulah istilahnya. Nah, Wah, itu Hesti. agak lain ini Bapak Roh. Ya, Bapak iya katanya dong. Tuhan Bapak Roh. Jadi Bapak itu adalah Tuhanku kita anggap gitu. sebagai orang tua kita. Tuhan Jadi di dunia ini yang kau nampak di bumi ini dialah Tuhan. Makanya kau kan meminta berkat dari bapakmu kan. Kalau kamu menikah kamu minta restu dari siapa coba? Enggak. Pada saat aku menikah, aku minta restu dari Allah. Iya dari Allah memang. Tapi yang kau di bumi ini siapa walimu? Kan orang tuamu kan? Enggak, aku bayar wali hakim. Berarti kau nak durhaka kau ya, durhaka. Bukan anak durhaka. Bukan anak durhaka, Lam. Bapakku tidak bisa menikahkan aku karena kami agamanya berbeda. Gak bisa. Jadi aku wali hakim. Wali hakim, bayar wali hakim. Bapakku, abangku, selagi mereka masih Kristen, pada saat aku menikah, mereka tidak punya hak. Tidak ada, tidak boleh, tidak sah. Jadi aku harus melalui wali hakim. Itulah bedanya kita. Aku hanya memberikan undangan kepada bapakku dan kukatakan, Pak, aku mau menikah dengan si Fulan. Bini, ini undangannya, gitu. Masalah bapakku merestui atau tidak merestui, aku tidak pikirkan waktu itu. Kalau kita Kristen beda ya. Walaupun misalnya kamunya tadi itu beragama Islam, kan? Kamu masuk ke Kristen, kamu menikah dengan orang Kristen. Tetap kita itu meminta persetujuan orang tua, gitu loh. Tetap orang tuamu yang akan mewakilkannya karena dia siapa itu akan memberkatimu. Makanya aturan dari siapa itu? melewatkan orang tuamu untuk memberkatimu di bumi ini gitu loh. Memberikan Aturan dari siapa itu? Aturan dari siapa? Yang itu sampaikan tadi aturan dari siapa? Aturan dari siapa? Itu bukan aturan, tapi memang itulah yang sesungguhnya. Kamu itu Iya, kan siapa yang mengajarkan gitu? Siapa yang mengajarkan hal itu? Itu bukan diajarkan, Sambil itu makan aku ya lapar. memang harus seperti itu. Kita Iya, walaupun siapa yang mewajibkan harus kayak gitu? yang mewajibkan. Iya, yang menentukan harus kayak gitu tuh siapa? Ya pendeta lah.
Yang mewajibkan orang Iya. abang. Iya, siapa yang ngajarin pendeta? Hah? Pendeta dapat tahu yang ngajarin pendeta siapa? Yang ngajarin pendeta siapa? Tuhan ini mengajari hal lagi. Iya, di mana tertulis Tuhan itu ngajarin cara kawin kayak gitu? Di mana tertulis? Itu nggak perlu diajar-ajarkan lah itu. Yang jelas itu Jadi gini toh ya. Jadi memang gini harus toh ya. orang tua loh. Ya jadi gini toh ya, aku kasih tahu. Tanya Aku dulu kasih. kau itu. Masa kamu direstui sama hakim? Kan lucu kan? Masa hakim yang memberikan restu atas pernikahan itu? Gitu loh. Jadi gini toh ya. Jadi gini ya. Setahu Bang Faruk, di dalam Bible kalian tidak ada pengajaran-pengajaran tentang tata cara kawin. Tidak ada. Yesus Di sini itu kan nggak itu pernah tidak perlu. mengajarkan bagaimana Itu tidak cara perlu seorang laki-laki disangkutkan semuanya. ketika ingin mengawini perempuan. Nggak ada. Itu hanyalah kebiasaan ya yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu kalian. Tapi bukan merupakan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus di dalam Bible. Hanya buatan manusia saja itu, karang-karangan manusia saja itu, toh. Karena apa? Seumur-umur Yesus itu nggak pernah ngawinkan orang itu. Karena dalam iman kalian di sendiri pun nggak kawin kan? Memang iya. Tuhan Yesus itu tidak pernah menyuruh kita menikah kok. Nggak ada kita disuruh kita menikah. Kalian menikahlah kalian. Kita tidak pernah. Tidak ada dikatakan tidak boleh anjuran menikah. kawin ada itu, anjuran kawin ada. Untuk kawin pun Ada enggak anjuran untuk kawin. tapi yang namanya Berdua. Tuhan itu tahu bahwa kita ini manusia Berdua. biasa, Pak. Kita akan mengikuti Iya. kadang-kadang kan mengikuti kedagingan. Daripada kau melakukan perzinahan, lebih baiklah kau menikah. Iya Itu, ada aturan Yesus kawin itu. ada, bukan nikah kawin ada. Anjuran untuk kawin itu ada. Tapi tata cara atau aturan tentang kawin itu yang tidak ada. Aturan Iya kan? menikah sebenarnya yang dimaksud di situ kan itu. Nggak ada nikah di Bibelmu itu. Di Bibelmu itu kata-kata Iya, kawin. kawin itu maksudnya apa rupanya? Maksudnya kawin itu apa? Aturan kawin itu Beda antara kawin sama nikah. Kawin itu mengawinkan jiwanya itu, bukan mengawinkan Itu. seperti yang masuk itu kawin dengan ini ya apa namanya biologis, bukan itu maksudnya, tetapi Sekarang saya jiwa tanya sama kita Ito. itu yang dikawinkan, Ya. disatukan. Kan Oke, saya tanya sama Ito. Ito dulu kan- jiwa Ito kita dulu itu kan sekolah kan? disatukan itu, bukan Ya. bukan untuk melakukan biologis itu yang maksudnya Ya, dikeluhkan. Ito dulu sekolah kan? Ini Ito dulu bukan sekolah hati kan? kita Saya tanya. itu untuk melayani Tuhan, dipersatukan Ya, saya tanya sama Ito. bersatu untuk melayani Tuhan. Ya, Gitu maksudnya saya itu. tanya Ito sekarang ini. Saya tanya Ito sekarang ini. Ya, saya tanya Ito. Ya, Ito, Ya, bagaimana cara binatang berkembang biak Ito? apanya? Binatang berkembang biak dengan cara Ini menikah, mengkawin. ulang. Binatang berkembang biak dengan cara Kalau soal binatang itu berbeda versinya itu. saya enggak mau mengatakan berbeda atau tidak. Saya tanya, binatang berkembang biak itu dengan cara Ya kawin kan? kawin. Ya. Oten berkembang biak dengan cara Kok dengan cara? Namanya manusia ya berkembang ya begitulah. iya dengan Berhubungan nggak ada biologis. menikah di Bibelmu, nggak ada menikah itu. Iya maksudnya yang dikawinkan Di itu. Bibelmu nggak ada menikah. Kalian berdasarkan itu. Bible, Iya. kalian Bibel kalian berkembang biak dengan cara Mempersatukan jiwa. Itunya sebenarnya Iya. itu. Mempersatukan Orang Indonesia jiwa. itu dibilang mempersatukan dua jiwa itu maksudnya. Jiwanya yang perempuan dengan jiwa yang lelaki itu dipersatukan, bukan mempersatukan kau didoakan kau di situ biologismu. Bukan itu maksudnya. itu satu daging, bukan satu jiwa, satu Iya. daging. loh. Satu daging, jiwamu itu Nggak dipersatukan. ada jiwa di situ, ada. Iya kan yang beda, yang tadinya jiwamu di ini dengan ini kan berbeda gitu loh. Maka Di Bibel itu, dipersatukan jiwamu di Bibel gitu itu loh. satu daging itu.
Di Bible dikatakan satu daging, bukan satu jiwa. Makanya saya tanya, Kristen berkembang biak dengan cara Masya Allah, ya, barakallahu fikum. Halo. Bisa saya tanggapi? Ya, silakan ditanggapi, Ito Simtor. Nah, kini ngido kokoro kan paruk. Kalian oten berkembang biak nih bukan? Kan? Ya. Jadi haro orang berkembang biak orang namar tole haro. Maaf, bahasa Indonesia. Orang banyak yang nggak tahu bahasa Indonesia. Dengarkan Ya. dulu. Kami Tadi si Paru ini bilang dengar dulu Paru. Ya, dengar dulu, Kau itu cuma kan tahu. aku jawab nih, aku jawab. Dengar dulu aku ngomong. Dengar kok. Kami berkembang biak itu dengan cara nikah di dalam surah An-Nisa. Kalau orang itu di dalam Bible kalian itu tidak ada kata nikah, yang ada kata kawin, ya kan? Tadi sudah aku berikan analogi, binatang itu berkembang biak dengan cara kawin. Kalau oten Itu kan udah nikah dibilang. atau kawin? Kawin dalam firman Tuhan itu maksudnya kawin itu mempersatukan jiwa. Maksudnya, Gitu aku nggak loh. nanya maksudnya. Ya, Kalian nikah atau kawin? Nikah atau kawin di Bibel? Kawin ya kawin di dalam firman itu. Kawin. Maksud daripada Binatang kawin itu bukan kawin Tengok itu. kawin biologis, bukan seks di Ya, sini, itu. bukan seks, Iya, bukan. terserah pahamnya apa. Binatang kawin. Oten, aduh nggak enak aku bilangkannya. Terserah itu lah ya itu ya, yang jelas Kok itu. mirip gitu loh, kok mirip? Kawin di sini makna daripada kawin itu bukan kawin biologis, bukan seks yang dimaksud di sini, mempersatukan jiwa. Itu Loh, maksudnya. berarti itu sama suami Jiwamu itu itu melakukan mau hubungan dicocokkan seks. dengan jiwa istrimu, ya seperti itu loh. Iya, berarti itu sama suami itu nggak melakukan hubungan seks, tapi anakmu 2. Itu tuh beda loh itu. Itu disebut apa? Itu kalau soal kau bilang itu mau berhubungan itu tak perlu kau ke gereja sana dipersatukan itu bisanya kau bersatu kalau masalah itu. Makanya poinnya Makanya. itu kutanya. Poinnya itu tadi itu. Di gereja itu bukan memperkati biologis supaya kau nanti malam kau bisa kau berhubungan biologis. Itu bukan itu masalahnya. Tetapi jiwamu itu diberkati. Yang dengan kubahas pun bukan itu yang pasanganmu. kubahas. Yang kubahas Itu bukan itu. maksudnya. Tapi mau membandingkan, tengok ini ya. Binatang kawin. Oten? Wah. Iya, Oten? hewan kawin berkembang biak dengan cara berkawin. Ya udah, Oten? apalagi? Oten berkembang biak dengan cara? Loh, kok oten berkembang biak? Dengan cara kawin atau nikah? Udah aku bilang itu, memang di situ tertulis kawin dikatakan di situ. Nah, kawin kan? Tetapi bukan iklan itu. Kalau merasa itu, Masya Allah, Bang Yahya, barakallahu fikum. itu berkutanya, kasih tahu sama. Dengarkan dulu itu. Lebih baiklah kau dikatakan seperti binatang itu, tetapi perilaku. Gak ada aku bilang kau kayak manusia. binatang lo itu. Iya, jangan dikatakan kau manusia, tetapi berperilaku Gak seperti ada aku bilang kau Apa binatang. bedanya? Salah paham kan? Binatang itu. Salah paham itu ini loh. Salah paham itu. Kutanya dulu kau itu, kau memang manusia kan? Kutanya dulu. Nah, tetapi kamu Iya, manusia. bolak-balik kau menikah. Menikah Iya. kau, cerai kau, menikah lagi, cerai kau, menikah kau lagi, cerai kau. Sama lah kau itu dengan kayak kucingku ini. Mencari jantan terus ke sana, mencari. Siapa rupanya? Di mana rupanya? Itulah itu Di maksud mana itu. rupanya tertulis ajaran Mana dia Islam itu kawin cerai seperti kawin cerai binatang, di mana? seperti itu. Lonte mamanya Di ini mana? lonte dah. Makanya ini nggak Di tahu ini mana? otaknya ini bocor otaknya ini. Enggak, Di mana bukan. tertulis Anak lonte aturan ini. itu? Aku bilang sama kau itu, lebih baiklah kau dikatakan kau seperti binatang, tetapi kelakuanmu seperti manusia. Jangan kau dikatakan kau manusia, tetapi perilakumu bagaikan seperti binatang. Jangan seperti itu. Itulah maksud daripada kata tadi apa loh, Pak?
engkau manusia tetapi kau persis kelakuanmu, kawin kau sana, Oke. kawin kau sana, kawin kau sini. Ya sama kayak kucingku itulah. Oke, gantian ya. Gantian. Kita kaji siapa Iya. yang kelakuannya kayak binatang. Kita kaji. Loh, Siapa ini kaji. kelakuan dan perbuatannya kayak binatang. Kita kaji. Cepatlah kajilah. Binatang berkembang biak dengan cara Loh, binatang berkembang biak secara Kawin. ya kawin. kawin kan? Kawin. Iya. Oten berkembang biak dengan cara Kawin. kawin. Yang mirip binatang siapa? Bukan, itu masalahnya. Siapa yang- Hanya kata-kata kawin saja yang kau anggap, ya kan? Ya. Kata-katanya saja yang menyatakan seperti kawin itu kayak binatang, tetapi perilaku. yang bilang tadi. Kutanya dulu kau itu ya, Kak, itu dulu, itu sekarang ya. Kutanyalah kau itu. Kau tadi Iya. bilang berarti kalian itu beranggapan kalian manusia, bukan? Karena kalian Iya. itu kalian nikah kan gitu kan? Iya. Nah, tapi yang suka kawin cerai siapa? Di mana itu? Diperbolehkan. Oke, di mana rupanya dalam kayak Islam? kucingku inilah, sama lah kan kayak Di kucingku mana ini. anjuran di dalam Islam kawin cerai? Di mana anjurannya? Loh, kan boleh. Satu Nggak boleh itu. 3 bulan tidak Perceraian dikasih itu- makan. Itu 3 bulan tidak perceraian dikasih makan, itu- pas dianggap sudah cerai itu kan? Boleh Itu menikah salah lagi. paham. Dengar dulu itu. Itu loh. Itu dengar dulu. Dengar dulu itu. Itu salah paham. Perceraian itu adalah hal yang dibenci oleh Allah, tapi tidak dilarang oleh Allah. Allah benci perceraian. Allah tidak menyukai perceraian. Tapi bukan sesuatu yang dilarang, bukan sesuatu yang diharapkan oleh Allah, bukan kan gitu. Kalau perihal tentang poligami itu adalah hukum yang dibolehkan oleh Allah dengan ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan kan berlaku. itu. Poligami Kan dalam diperbolehkan menikah, Islam. Udahlah. Kan diperbolehkan kan itu Baru menikah. tambah Kalau kami gini. tidak diperbolehkan. Sebentar, baru tambah. 1 menit aku masuk. Dirimu kan ke Batam. Coba kamu pergi ke catatan sipil Batam, berapa banyak bulan ini daftar orang Kristen bercerai? Coba kamu pergi ke catatan sipil, berapa banyak orang Kristen bercerai? Kalau enggak kamu jumpa aku, urusan mereka lah kamu itu, DM kamu aku, bercerai. gini, kamu DM aku, kita jumpa di mana, di daerah Batu Haji, dari mana biar ku bawa ke catatan sipil yang diurus sama bosku, berapa banyak orang Kristen bercerai. Ini berku jelaskan itu ya. Di dalam Alkitab pun adanya itu diperbolehkannya bercerai kalau memang sudah ini melakukan hal-hal yang gak ini kan. Boleh kok bercerai, tapi tidak pernah Tuhan mengajarkan kita, mengizinkan kita untuk menikah lagi. Gitu loh. Tidak ada tertulis di situ kau diperbolehkan menikah lagi. Masalahnya di situ kan ada. Seperti aku lah ya. Itu kalau ditinggal mati suaminya, Ya, ya tinggal meninggal. mati boleh. Kan boleh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada di dalam Bible dikatakan Yesus cukup 1 istri, nggak ada. Nggak ada Ya ayat ada cukup yang 1 dikatakan istri. cukup 1 istri toh. Tetapi kan Nggak yang ada. dibilang jika maut memisahkan kan gitu, kematian yang memisahkan. Bukan berarti Iya. karena kita bercerai kita boleh menikah lagi. Enggak ada kata-kata Dan itu. sama di dalam Islam pun tidak dianjurkan cerai, yang boleh poligami. Contoh kayak di Ito, siapa yang nyuruh Ito cerai kan gitu? Nggak ada yang nyuruh Ito cerai kan gitu, nggak boleh bercerai. Tapi Poligami pun ketika kita tidak suamimu, diperbolehkan kok. Di mana rupanya di situ diperbolehkan kita poligami? di mana rupanya larangan Lagian. poligami? Enggak, lagian dulu Lam. Saudaramu poligami balua. Dia poligami, tetapi kan bukan Tuhan yang mengizinkan itu kan, bukan Tuhan. Ya, bukan Tuhan mengizinkan poligami. Ini bukan masalah Tuhan. Tadi kau membahas ajaran. Mereka yang Dia, sedang menentang. kau menolak poligami, kau menolak bercerai-cerai. Saudaramu sendiri poligami. Kok kira aku tidak tahu? Orang poligami pun Esti. Apamu itu? Tulangmu doida tulangmu. Iya, tapi saudaramu kan? Ya, saudaraku Kristen kan? memang. Iya, udah clear. Iya, itu kan tulangmu itu kan. Itu Iya. saudara dia poligami dikawinkan di gereja. Nggak tahu.
Tiba-tiba aja datang bawa bini kedua. Waduh, kayak mana itu? Siapa yang kawin? Nggak tahu. Tiba-tiba datang bawa Siapa bini yang kedua kawin? kan. Aku tinggal di rumahku, datang ke rumahku. Nyomper jawi, nak. Itu yang namanya iblis sedang mempengaruhi mereka. Paham kau? Itu kan pekerjaan iblis. Bukan kehendak Tuhan itu. Iya loh. Iya, yang kawinkan itu siapa? Gak ada yang mengawinkan mereka ya. Itu tadi. Berarti orang itu berzina, nggak pas-pasu di gereja. Gak ada perpas-pasan. Enggak pasu-pasu di gereja, enggak. Berarti berzina orang itu. Kenapa kalian biarkan? Hah? Mampus kau. Jauh kau bilang dulu Esti. Bapakmu aja menikah sama. Nah, Kan udah cerai. Mama bapakku udah cerai. Alhamdulillah mama aku masuk Islam. Ya udah ada kecerai. Sementara si itu tuh saudaramu nggak bercerai, poligami. Saudaramu nggak bercerai. Bapakku sama mamaku bercerai. Ayo. itulah dulu. Nah, aku tanya dulu kau Ayo. di dalam sebenarnya di dalam Kristen pun itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Paham kau Esti? Tetapi Iya, ini tadi kan kau membahas mereka poligami. memaksakan untuk menikah. Lam, tadi bahasamu gini loh, Lam. Kalau Enggak, berdasarkan Lam. kita itu tidak boleh. Lam, tadi kau bahasamu begini, Lam. Lam, dengerin. Tadi bahasamu gini loh, Lam. Tadi kau mengatakan, kalian ajaran kalian kawin cerai kan kau bilang kayak gitu loh. Bukan ajaran pertama. kalian kan memang nyatanya kan Nah, gitu. kalau nggak beli 3 bulan kalau tidak nah itu dia, 3 itu dia bulan Lam. tidak dinikahi dikatakan itu sudah Iya Lam, dengerin. Kan sudah tahu Dengerin itu. Lam, dengerin. Kan sudah cerai. Iya, dengerin Lam. Nah. Iya kan, tadi kau bilang ajaran kalian aja kawin cerai kan? Itu kau Iya. bilang tadi. Nah, ajaran kami kawin cerai. Bukankah kawin cerai juga ada di pihak Kristen? Kau menuduh kami, sementara kau lebih parah. Di dalam ya, kami nih di dalam agama kami dibolehkan ini untuk menikah lagi, boleh. Berpoligami, Ya, kan boleh. Gak ada larangan. Nah, boleh, sementara di dalam Bible-mu dilarang bercerai. Tapi banyak kalian bercerai. Dan kalian selalu menolak poligami, sementara di tempat kalian banyak poligami. iya dilarang bercerai, tetapi kalau kau melakukan hal yang sudah tak ini, Tuhan pun mengizinkan kau bercerai kok, boleh. Ada kok tertulis di situ, kau boleh bercerai kok. Kalau surat tidak Artinya kau nggak konsisten lah. Tadi kau menuduh kami loh kawin cerai. Nah, gila dikenakan ke kau. Ini nggak boleh kok. Begini dong, nggak gitu loh. dengar dulu kau Esti, ibaratnya lah kau Esti 3 bulan kau tidak dinafkahi suamimu, pasti kau sudah menganggap ditalak kan? Di dalam Kristen nggak ada itu. 3 bulan Iya, nggak ada dalam Kristen. tidak ada itu. Walaupun suami Ya udah. makan, bukan berarti aku menceraikan dia. Kan gitu dong. Itu Dengerin ya. kan. Kalau suami tidak memberikan nafkah ada 3 bulan, dalam arti suami tidak pulang-pulang dan tidak memberikan nafkah 3 bulan, itu udah jatuh perceraian. Talak lah kita bilang, talak 1, udah jatuh talak 1. Udah jatuh talak 1. Itu kalau suaminya tidak pulang-pulang. Tapi kalau suaminya ada di rumah, ditengoklah sama istrinya, suaminya ini nggak kerja-kerja, ya lagi nganggur lah. Ya tidak, itu tidak bercerai, masih tetap suami istri. Itu masih suami istri. Nah, si istri itu. lain menggantikan suami dalam mencari nafkah. Nah, Begitu. itu. Kalau Itu kita nggak bercerai, kalau kita suami dalam istri. Kristen, mau berbulan-bulan pun ditinggal kau, kalau walaupun kau itu tidak dibelanjai kau, udah bukan berarti nggak pernah kau jumpa sudah agak lama, bukan berarti kau dikatakan cerai, tidak. Oh, itu nggak berlaku. Nggak, Gitu. kalau bukan kayak gitu kalau masih jumpa, kalau masih ketemu, masih pulang, itu belum ada perceraian. Belum ada perceraian. Ini suami yang dibilang nih, suami dia pergi merantau, dia itu selama di perantauan dia gak ada kabar, menghilang, entah dia kawin lagi entah apa nggak tahu lah. Terus 3 bulan dia gak nafkah, itu udah jatuh talak 1. Ya udah, itu Tapi beda. kalau dia masih kasih kabar, dia bilang, Dek, belum ada kerja, Dek, abang merantau di sini, belum ada kerjaan. 3 bulan nih dia gak nafkah, tapi dia komunikasi, dia bilang ke istrinya, Dek, belum ada kerja, Dek, masih gini-gini. Itu belum terjadi perceraian. Belum. Aku bilang tadi Esti, kalau di dalam Kristen mau kau pergi kerja suamimu, dia tidak kasih kabar, dia tidak kasih uang belanja untukmu, bukan berarti kamu itu
Dia sudah berpisah. Bukan kamu dia nggak sudah Ini cerai. lagian ini Itu Lam, ini kita nggak perbedaannya, sampai ke sini. Ini tadi kita membahas tentang perceraian dan poligami. Kenapa kau mengatakan tadi kau mengatakan kepada kami, kalian kan kawin cerai. Ya, kami kawin cerai, banyak pelakunya kami kawin cerai. Bukankah di agamamu juga seperti itu? Itu loh, itu yang jadi permasalahannya. Kau menuduh kami, tapi kau Benar. sendiri lebih Di parah. di agamaku ini kan Hesti yang kujalani ini ya Hesti ya. Tidak ada yang namanya Hesti kata-kata kalau kau tidak dikasih makan kau harus bercerai, tidak. Tetapi Ya kalau ampun, di agama kami juga nggak ada kayak gitu. Di Kalau agama sudah- kami juga, kalau kalau nggak tidak dikasih kau makan iya, dianggap cerai, nggak ada juga di agama kami kayak gitu. tapi bukan berarti kau bercerai pun aku dengan suamiku ibaratnya ya. Bukan berarti aku menikah lagi. Gitu loh Hesti. Itu tidak pernah Kita nggak ada bahas menikah lagi. Dengerin ya Lam ya, dengerin baik-baik Iya. Lam. Mau kamu nih ya, kamu mau bercerai, mau menafkahi, mau itu. Kita tidak ada bahas pernikahan. Pertanyaannya gini loh, di dalam agamamu dilarang bercerai, kenapa banyak bercerai? Itu loh masalahnya. itulah tadi Nah, Hesti. sementara di agama kami nih ya, di agama Tapi kami nih. bukan berarti Tuhan mengizinkan itu sebenarnya. Kau tahunya pada dibilang karena buat orang bahasa Batak ala ni jubul murui benadi diologi Musa melakukan itu. Makanya kami Artinya lah, artinya udah Begitu, kau sudah Bu. mengakui, iya, Iya. artinya kau sudah mengakui Nah. itu adalah kesalahan manusia. Artinya kau sudah mengakui Iya. kalau itu adalah kesalahan manusia. Artinya kan, nah berarti kalian banyak pelakunya tidak melakukan daripada firman Tuhan. Banyak kalian pelakunya Memang tidak tidak. melakunya Memang. melanggar firman Tuhan. Memang. Kalau kami Lam, dengerin. Nah. Kalau kami nih, banyak kami beberapa berpoligami, itu dibolehkan, berpoligami dibolehkan. Artinya kami tidak melanggar, kami tidak melarang. Kalian diperbolehkan berpoligami kan? Nah, kalau menurut kami Alkitab itu, Makasih kalau ya. kau sudah berpoligami itu sudah dianggap berzina sebenarnya. Tetapi dia merasa tidak berzina. Lah, berarti kamu mau mengatakan saudaramu berzina? Kau mengatakan saudaramu berzina? Hah? Kau mau mengatakan saudaramu berzina? Bukan aku yang menyatakan, tapi firman Tuhan yang menyatakan itu Di sudah mana? berzina. Ya, oke, kau sudah mengakui firman Tuhan yang mengatakan bahwa mereka sudah berzina. Bukan aku Berarti yang bilang. kalianlah pelaku daripada perzinahan, bukan kami. Hah? Udah selir. Berarti kalianlah pelaku daripada perzinahan, bukan kami. Clear dong. Selesai kan? Kau sudah mengakui itu adalah perzinahan. Berarti pelaku daripada perzinahan di Indonesia itu pelakunya adalah kalian mayoritas, bukan kami. Karena kami di Islam dibolehkan, gak ada larangan, boleh menikah dua, nikahilah 2, 3, 4. Tapi jika kau tidak mampu berlaku adil, satu sahaja cukup bagimu. Itu di dalamnya. Itu Nah, ayatnya ya. Nah, aku tanya dulu. artinya nih kalau ada saudara saya punya istri lebih dari satu, misalnya ada 2, 3, itu tidak melarang dan itu tidak jatuh perzinahan. Itu tidak jatuh perzinahan karena tidak ada larangan. Karena tidak ada larangan di dalam Al-Quran bahwa dilarang menikah 2, tidak ada. Justru dibolehkan. Artinya kami tidak berzina dan kami bukan pelaku. Nah kalian kau sudah mengakui bahwa itu adalah kesalahan manusia, kesalahan daging. Dan kau mengakui, berarti dengan kata lain kau sudah mengakui bahwa pelaku daripada perzinahan adalah mayoritas Kristen. Clear. Bukan mayoritas kita. Jangan salah kau, Nah, jangan jelas kenapa aku katakan mayoritas? Kami kita bikin ada 10 kita bikin. Ada 10 saudara imanku laki-laki punya istri lebih dari satu. Ada 10. Nah, ada kalian 10 melakukan perceraian. Berarti kalian kan pelakunya. Kita hitung ini ya. Nafa Urba, kita hitung. Gadi Martin, Roy Martin, kita hitung. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa ini ya? Kita yang ini aja, yang artis-artis soalnya gampang. Siapa lagi? Ruhur Sitompul ini loh. Mangadati loh dia. Mangadati Ruhur Sitompul. Siapa lagi? Si Ruben. Siapa lagi Siapa lagi? Banyak kalian berarti 10 lah ya. Bertambah lagi. Kita Hesti. Kau bilang kata
adil tadi kan Esti. Tunggu dulu sebentar. Ya, bisa lah Gading sama. Bentar dulu belum selesai. Bentar. Manusia ini Si Boris ya, si Boris. Bentar dulu, bentar dulu lah. Kalau manusia Bentar dulu lah berita. La berita benar dia kandau ya benar ya banyak lah 10. La berita bentar dulu. Artinya 10 kami berpoligami saudara imanku, ada 10 orang, itu mereka tidak melakukan perzinahan. 10 kalian bercerai lalu menikah lagi atau bercerai tidak ada pernikahan, itu kalian jatuhnya berzina. Keren. Berarti pelaku perzinahan kalian. Clear kan? Aku bilang kalian lah yang paling banyak kayak gitu kok. Besi kok kan. Iya kalian lah kalian Kristen tuh banyak. Siaho lagi ya. Berarti kan keren kan? Berarti 10 nih dengarin saudaraku ya, 10 kita saudara ini orang Islam, 10 orang Islam ya punya istri ada 10 orang punya istri lebih dari 1. Itu tidak jatuh berzina, itu sah di mata Allah. Itu sah di mata Allah. 10 orang ya. 10 orang ini yang melakukan perceraian lalu menikah, 10 orang inilah jatuhnya berzina. Berarti yang melakukan perzinahan di Indonesia mayoritas Kristen. Keren. Oke, clear. Ya kan? Jangan kau bilang Kristen Esti. Kalau dia itu melakukan perzinahan Esti, dia itu tidak termasuk Kristen itu belum berarti dia itu pengikut Kristus, paham? Lari. Kan malu kok kan, jadi lari kok kan. Pengikut Kristen itu belum tentu dia pengikut Kristus. Jangan salah kau. Pengikut Kristus udah otomatis dia Kristen. Itu lari dia. Jangan kau bilang Kristen Esti. Selamat Udah kita kasih kesempatan dulu nih. Kita kasih kesempatan. Kelapa. Bang Riko yang tuh iklan dulu. Silakan Bang Riko. Bang Riko dari tadi nunggu mau iklan tuh. Bang Riko iklan dulu Bang. Ya, benar dia Kristen Esti. Dengar dulu Iya, Esti. nanti dulu saudaraku iklannya. Waalaikumsalam. Teman-teman silakan yang mau order cemilan kami silakan ada pempek sutra tenggiri, abon tenggiri, kerupuk tenggiri, pastel abon tenggiri, pletek cumi-cumi dan stik cumi-cumi. Yang berminat langsung aja ke nomor WhatsApp saya ada di akun saya ini di profilnya, diklik aja. Tidak bisa COD, bisa dikirim ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura. Memakai jasa lain parcel Cicepat JNT dikirim dari Pulau Ada Belitung, keranjang ya. kuningnya itu. Nggak pakai langsung ke nomor WhatsApp aja langsung. Oh. Insya Allah amanah dan halal. Tolong Bunda Hesti ditambahin sedikit. Oke, saudara-saudara imanku yang baik hati, rajin menabung dan tidak sombong. Ini ada saudara kita mualaf ya. Ini Bang Riko ini mualaf. Beliau ini mualaf tinggal di Bangka Belitung dan beliau ini menjual cemilannya. Ada pempek ikan tenggiri, ada plete ikan tenggiri, ada pastel ikan tenggiri, ada abon ikan tenggiri. Dan itu rasanya enak. Dulu aku sering dikirimin sama sultan-sultan. Cuman udah berapa lama ini nggak ada dikirim sama mereka. Nggak tahu lah kenapa ya kan. Nah, ini ntar lagi di bulan puasa. Sebentar lagi di bulan puasa, jadi buat kalian untuk cemilan di hari lebaran, atau kalian memberikan parcel buat saudara-saudara iman kita, yaitu parselkanlah dan belilah cemilan kue lebaran dari Bang Riko. Rasanya enak dan renyah gitu ya, itu memang asli ikan tenggiri dan pembuatannya juga bersih. Jadi buat saudara-saudaraku, marilah kita bantu saudara iman kita dalam berdagang. Ingat, barang siapa yang mempermudah urusan saudaranya, maka Allah akan mempermudah urusannya. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lain. Oke, silakan kalian klik sabar. Silakan kalian klik bio daripada Bang Riko, nanti keluar bio tuh nomor WA-nya dan silakan kalian WA beliau. Oke, lanjut. Terima kasih Bunda, terima kasih saya selalu Bang Riko. perhatikan ya. Bang Riko. Tidak bisa COD. Bang Riko. Kalau ada Oten yang beli, Abang jual sama Oten. Iya. Oh, jual juga sama Oten. Oh, Oten boleh beli ya. Jadi kalau jualannya Bang Riko, Oten boleh membeli meskipun kami tahu kali ini pilih ya. Jangan Ya silakan bocor Islam apa Kristen?
Karisteng lah, Karisteng. Ya silakan Bang, ditanggapin Bang. Apa yang Ya, jadi saya menanggapi yang tadi poligami ya. Jadi di dalam kekristenan poligami itu kejatuhan manusia dalam dosa. Makanya 1 Tesalonika 4 ayat 5 bunyinya begini. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi orang-orang yang poligami itu mengenal Tuhan. Ayat 7-nya sebentar. Ayat 7-nya Cocok Tuhan Bang. memanggil Tidak ada kita. kata-kata poligami di situ. Terakhir ini saya selesai. Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan yang kudus. Jadi orang Kristen tidak boleh melakukan poligami karena di dalam ayat 5 tadi sudah dikatakan Udah, aku jawab dulu Bang Bocor ya. orang yang tidak Udah, Bang Bocor aku jawab. Kasih Bang dulu. Bocor aku jawab. Di situ tidak ada tertulis kata-kata poligami atau kata-kata cukup 1 istri. Tidak ada. Ayat itu tentang hukum kawin, tentang perkawinan, di mana kalian dirujuk untuk kawin supaya kalian jauh dari perzinahan. Ya, Ya kan udah Itu lebih bagus jelas. bagi kalian kawin Bukan daripada dalam kalian sendiri. keinginan hawa Jangan nafsu framing. seperti yang dibuat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi Dah. Laut aja. Tapi aku jawab ya. Tapi tadi kau dengarkan dia ya. Ini bukan mempermasalahkan. Ini bukan mempermasalahkan di dalam Bible begini. Ini begini loh. Di dalam Biblemu, mau orang-orang itu berbuat itu adalah keinginan daging, tidak melakukan firman Tuhan. Artinya begini, yang kalian tuduhkan kami kawin cerai, kalian kan tuduh kami ini kan? Kalian tuduh kami ini kawin cerai Islam, kawin cerai Islam, kawin cerai. Itu tuduhan kalian terhadap kami, ya kan? Iya. Sementara di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran kami memang dilarang. Allah membenci perceraian tapi tidak mengharamkannya. Itu ayatnya. Terus di dalam Islam, laki-laki saudara iman saya dikata ya boleh, kami diperbolehkan menikahi 2, 3, 4. Tapi jika kau tidak mampu berlaku adil, 1 sahaja cukup bagimu. Jadi kalau ada saudara imanku, ini saya ulangi lagi ya, ada saudara imanku menikah punya istri lebih dari 1, ada istrinya 2, ada istrinya 3, nggak apa-apa, karena dibolehkan. Jadi yang perlu dimasalahkan adalah yang kalian tuduhkan kepada kami tidak melakukan perzinahan, kami tidak berdosa. Sementara kalian jelas di dalam Bible kalian dikatakan dilarang bercerai, tapi banyak kalian bercerai. Dan kalian mengatakan poligami, kalian banyak pelakunya poligami. Sementara kau sudah mengakui orang yang berpoligami di Kristen adalah berzina. Orang yang bercerai dalam Kristen adalah itu kedagingan. Nah, itu adalah keinginan dagingnya. Dia melanggar perintah Tuhan. Artinya apa? Mayoritas kalianlah pelaku daripada perzinahan, bukan kami. Bukan kami. Jadi nggak usah lagi kalian bahas kawin cerai, Islam kawin cerai. Sementara kalian pelaku daripada perzinahan. Kenapa kalian pelaku dalam perzinahan? Karena kalian dilarang bercerai. Siapa kalian bercerai sudah jatuh zina. Ya, Gini aja, siapa Pak. kalian bercerai sudah jatuh zina. Gini toh, kita nggak usah terlalu jauh. Kita nggak usah terlalu jauh membahas tentang hukum zina. Larangan berzina itu diturunkan untuk Bani Israel atau Bani pemakan babi. Saya tanya, larangan berzina itu diturunkan, disampaikan untuk Bani Yakub atau Bani pemakan babi. Bani Yakub Itu bagian dari 10 hukum Taurat. Bagian dari 10 hukum yang disampaikan kepada Bani Yakub, bukan Bani berkulub. Sementara untuk umat Kristen tidak ada hukum larangan berzina untuk Bani berkulub. Kristen itu nggak punya hukum, bro. Kalian jangan cerita nggak boleh poligami, berzina aja pun kalian nggak ada larangannya kok. Sekarang kini ku tantang kalian teman-teman Kristen yang baik hati dan rajin minabu. Sebutkan 1 saja larangan berzina di luar dari hukum Tauratnya Musa. Ada nggak? nggak ada. Jadi kenapa Kristus mengatakan jangan berzina?
kalian. Kok kalian ngurusin pula berpoligami? Seolah-olah kalian suci. Gitu loh. Cukup satu istri yang ada di dalam Bibelmu. Jangan cocokologi seperti Oten yang tadi. Ketika dia membawa dalil dalam kitab Lukas. Gak ada di situ tertulis poligami, ngarang aja kalian. Apa itu? Kok ngarang? Kalau boleh tahu, kalau boleh tahu sekarang kau ini karismati apa masih GKI? GKI. Iya GKI apa? Metodis. Aku ikut suami lah KBP. Oh AKBP berarti AKBP metodis sama itu ya. Satu ini kayaknya pengajaran ya. Serupa. AKBP, GKPI, metodis. Iya. Di metodis itu kan, inilah ya di dalam ke gereja itu lah ya. Semoga kau bisa ini ya. Kau tuh dulu rajin bawa Bibel ke waktu gereja, rajin. Aku yang enggak. Paling malas aku kan. Aku kalau bahasa agama tuh dulu paling malas lah aku. Anti kali aku. Ya kan? Cuman karena kalau ada acara liturgi aku dari liturgi apa aku coba? Liturgi raga bahasa, liturgi yang 6, liturgi yang 5, liturgi umum. Ada 4 atau 5 liturgi yang ikut. Tuhan nih kan. Kenapa? Kau bilang kau kan dulu kau paling malas kau bawa Alkitab kan? Aku ke gereja, kan? Makanya udah memanibil hosiat Tuhan ini ya. Itulah ciri-cirinya yang makanya kau manibil kau. Ya. Artinya gini, pada saat aku dulu itu malas ke gereja, aku pindah ke Advent loh. Jiwamu belum merasakan perjumpaan dengan dia gitu loh. Jiwamu belum merasakan gimana yang kedekatan jiwamu itu belum ada. Dengarin baik. Walaupun aku dulu malas ke gereja, aku termasuk salah satu murid paling pintar waktu SD ya. Aku sampai cerita gue ya. Nah, siapa yang ikut bertanding lawan impres siapa aku biar tahu walaupun aku hanya malas dulu itu membahas tentang agama, tapi kalau dalam pelajaran lain aku juaranya. Kok pernah gak ikut bertanding? Aku yang selalu ikut bertanding. Kan itulah tadinya aku gak ikut bertanding. Gara-gara apanya kau tahu aku gak ikut bertanding? Kau taunya kenapa juara 3 Sinora? Kenapa? Sinora kan pernah tinggal kan? Sinora, kau kenalnya Sinora itu? Narasi ombing. Dia satu bangku dengan siapa coba? Dengan Sama aku kan? Iya sama aku kan? Jadi dia bisa jawab soal dia itu dari siapa coba? Dia tanya aku, apa Esti? Jangan kau merasa pinter kau. Dia tanya sama dia nanya kau, kita bukan masalah siapa. Artinya aku hanya dulu tidak mau membahas agama, tapi bukan berarti aku bodoh. Aku pintar, bahkan dalam pertandingan pun aku yang maju. Apa kau pikir kau lebih pintar gitu? Ya iyalah, buktinya setiap pertandingan aku yang maju. Hesti Helda. Aku yang ngajari Sinora, biar tahu kau aku ngajari. Ya kasih Sinora bukan ngajarin aku kan? Kok diturunkan kawan gitu loh. Ya kan? Gak ada suara Bang Faro. Nyambung-nyambung dia. Dia ngajarin kawanku bukan ngajarin aku. Iya kan? Oke lah, udah ini. Kawan SD kelas 5 Jadi kelas 6. ini sebagai himbauan ya, pemahaman buat teman-teman ya bahwasanya sampai sejauh ini pun siapa suaranya? Si John. Bang John Rocky selamat bergabung. John Rocky. Gak bagus ya. Lanjut Bang Faru. Lukman Syah Fitorus, Nabi palsu, Matius 7 Bang, baca dari nomor 20 itu Bang. Sampai Matius 7. Dan dibaca dari nomor 18 Bang. Sampai nomor 30. Siapa Nabi palsu itu? Lanjut Bang Faru narasimu tadi. Ya, bentar, aku naikkan dulu yang lain. Naikkan dulu dalam pertama kalau Bang. Jadi di luar dari hukum Taurat ya teman-teman Kristen itu nggak punya hukum, mereka nggak punya petunjuk, mereka nggak punya panduan. Adapun larangan-larangan yang mereka jadikan 10 perintah Tuhan yang diturunkan untuk Bani Yakub kepada mereka, ya itu pada sejatinya itu untuk Bani Yakub, bukan untuk Bani berpuluh.
Kak TNJ, Sufron kakakku, jazakillah khair. Nggak ada aturan untuk bani berpuluh, nggak ada aturan. Untuk bani memakan babi nggak ada aturannya. Haram poligami dalam kami haram. Kawin aja kalian nggak ada diatur, kok cara kawin nih kan? Sejak kapan kan diatur kawin dunia? Ini kan lagi moderator. Ayo Ten. Ten, naik. Cuma teman-teman Gak nyangka juga ya. Enggak, jadi berarti TikTok ini Bang Paru udah nyampe kemana-mana. Aku takutnya teman SMP pun nongol. Udah lama itu, si Tambah itu udah lama itu. Udah lama ya? Udah, sama Iya. aku udah lama tuh ngikutin aku itu. Kayaknya nyampe ke mana?